Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan seorang dosen yang paling sakti di Unitomo. Ya, ini khusus. Kemudian juga saya punya video wawancara singkat dengan beliau. Ya, mengapa kemudian beliau ini dianggap sebagai dosen paling sakti? Karena memang secara ukuran Sinta, ingat Sinta, pada waktu video sebelumnya saya sudah membahas tentang Sinta, bahwa dosen itu harus punya peringkat Sinta, ya. Jadi punya akun Sinta. Nah, dari akun Sinta inilah kemudian kita bisa tahu, bisa mengukur apa sih ya prestasi seorang dosen. Nah, kesaktian seorang dosen itu sebenarnya diukur dari bagaimana peringkat dia di Sinta. Ya, saya termasuk dosen yang tidak begitu sakti, masih harus bertapa lagi supaya menjadi jauh lebih sakti. Ya, nah, yang saya paparkan ini adalah seorang dosen yang karyanya begitu banyak, bahkan kemudian juga menjadi salah satu inspirasi saya untuk belajar menulis. Salah satu bukunya adalah ini, yaitu Panduan Menulis untuk Pemula. Nah, ini Panduan Menulis untuk Pemula. Ya, nanti saya akan jelaskan kapan-kapan apa sih isinya. Ya, jadi penulisnya adalah Bapak Reddy Panuju, ya, Dr. Andes Reddy Panuju MSI. Ya, maka simak beberapa wawancara yang saya lakukan dengan beliau. Beberapa pertanyaan, misalkan mengapa menulis, ya, bagaimana mulai untuk menulis, ya, yang saya lakukan juga. Kemudian juga mengapa menjadi begitu sakti, ya. Oke, nanti kita lihat. Kenapa? Karena kalau misalnya melihat dari karya-karya beliau, memang beliau itu lebih banyak karyanya di bidang penulisan buku, hampir 28 buku. Beberapa bukunya dihibahkan ke saya, ya, sehingga buku-buku itulah yang kemudian menjadi inspirasi saya untuk bisa menulis fiksi. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa kemudian beliau tidak lagi begitu lanjut menulis fiksi, lebih banyak ke buku, walaupun di 2019 kemarin ada juga buku yang berkaitan dengan fiksi, ya, tapi hampir berapa tahun beliau vakum menulis fiksi, ya. Lebih banyak ke buku-buku, 28 buku itu lebih banyak juga ke buku-buku reference, ya, berkaitan dengan ilmu komunikasi. Oke, tidak berpanjang lebar, silakan simak wawancara singkat saya dengan beliau. Ya, check it out. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya bertemu dengan seorang dosen yang paling sakti di Unitomo. Beliau adalah Bapak Reddy Panuju. Oke. Jadi mengapa saya bilang sebagai dosen yang paling sakti? Karena beliau memiliki peringkat Sinta yang paling tinggi untuk saat ini di Unitomo. Ya, oke. Baik, saya ingin mewawancari sedikit dengan beliau. Pertama adalah bahwa beliau itu adalah guru menulis saya. Jadi saya dulu bisa menulis fiksi karena beliau menginspirasi saya untuk bisa. Caranya memang tidak mengajarkan saya menulis fiksi, tapi beliau itu memberi saya beberapa buku karyanya. Kemudian ketika saya baca, saya bilang, saya pasti bisa membuat seperti ini. Walaupun belum pernah ada buku yang kemudian saya jadikan, saya terbitkan. Ya. Oke, baik. Saya mohon Pak Reddy memperkenalkan terlebih dahulu, gitu ya. Iya, ya, saya Reddy Panuju, bukan yang paling sakti. Ini Pak Coy pinter ya, bikin narasi. Ya. Apa Pak Jo, gimana kabarnya? Ya, oke. Saya ingin tahu bagaimana dulu Pak Reddy itu punya kemampuan menulis mulai dari mahasiswa, karena yang saya tahu kan Pak Reddy kan dari Sumatera, dari Lampung, ya. Kemudian datang ke hijrah ke Jogja dan bisa bertahan hidup karena menulis. Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan. Nggak sengaja sebenarnya Pak Jo, itu karena keinginan untuk bertahan hidup. Bapak saya sendiri orang dinas perkebunan. Saya waktu SD SMP itu lebih banyak urusi tanaman-tanaman itu, gimana mengawinkan mangga sama apa gitu-gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi ketika di Jogja, bahkan saya di Lampung. Dari SMA kan? Di SMA mulai tahu kalau saya punya bakat menulis. Jadi waktu itu ada krisis orang tua saya, jadi saya hidup sendiri di Jogja.
Ya itu ada mesin ketik, lalu di Kedaulatan Rakyat harian itu ada rubrik untuk anak SMA. Nah saya coba itu dengan mesin ketik yang silver itu, mereknya cetak gimana. Lalu jadi tulisan. Nah dari tulisan yang dimuat itu dapat HR. Nah di situ mulai gitu. Bagaimana mencari inspirasi menulis Pak Redi? Inspirasi karena saya lihat di sekitarnya sekali buku-bukunya dari baca aja, sama pengalaman pribadi itu aja, dari baca pengalaman pribadi lalu disintesakan. Tapi itu nggak bisa dipelajari kok Pak, itu mengalir aja gitu ya. Baru setelah itu saya paham istilahnya William Faulkner itu, kalau kamu ingin jadi penulis ya menulislah gitu. Oh iya, sampai dengar itu. Karena itu kalimat juga yang menjadi kata kunci saya jadi penulis. Ya. Itu aja, nggak usah bingung. Gitu. Nanti akan ketemu sendiri. Kalau nggak bakat ya memang susah. Memang talenta itu saya percaya. Bakat itu seberapa besar ya? Ya paling kan 50% itu harus ada. Gitu. Cuma kita kan nggak tahu sebelumnya. Saya dulu pernah melukis dan itu sempat menjadi beberapa juara. Gitu. Oh, ada kontes menulis juga ya? Cuma saya melihat itu saya nggak berbakat di melukis. Kalau dihitung-hitung sekarang sudah berapa banyak buku yang diterbitkan dari penerbit mayor maupun minor gitu? Atau indie ya, mungkin ya? Indie nggak pernah sih, cuma penerbit Jogja, Jakarta, Malang ya, ada 28. Karena saya lihat di Sinta itu justru yang paling banyak referensi itu di referensi ya, itu buku-buku. Tapi sekarang sepertinya Pak Adi lebih senang menulis buku-buku politik. Apa fiksi sudah macet atau bagaimana nih? Fiksi itu pembacanya sudah nggak ada. Jadi royalti juga nggak bisa didapat kan, nggak bisa di passive income sudah. Iya. Tapi buku-buku yang referensi yang berkaitan dengan komunikasi politik gitu ya sekarang ya. Ya yang mengikuti inilah pembaca. Selera pembaca kan. Selera pembaca. Jadi sebenarnya bukan masalah passion tapi juga pasar juga penting juga ya. Pasar ya, dukung pasar ya. Kalau idealisme itu nomor 2 aja ya Pak. Idealisme, karena kebutuhan itu pada teknis. Oke, udah batuk ini. Ya, oke. Wawancara dengan Bapak Redi Panuju sebagai dosen tersakti di Unitomo sebenarnya saya hentikan. Nanti saya akan ulas beberapa buku di rumah. Saya punya beberapa buku di rumah. Termasuk salah satunya adalah buku petunjuk bagaimana menulis. Nah ini ya. Seharusnya buku tersebut tuh saya minta tanda tangannya beliau, tapi beliau tuh nggak pernah mau kalau bukunya ditandatangani gitu. Itu masalah juga sebenarnya. Padahal kan penting juga ya. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang penulis seperti bukan David Copperfield, David Pernata, yang kemudian beliau memberikan catatan ini untuk Pak Choi gitu ya. Oke, tapi setidaknya pada kesempatan berikutnya nanti saya akan jelaskan apa sih yang dipelajari dari bagaimana menjadi penulis dan menjadi dosen tersakti di dunia persilatan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye Pak. Sakti. Ya, Anda sudah menyaksikan bagaimana wawancara saya dengan Bapak Redi Panuju, seorang dosen paling sakti di Unitomo yang telah melanglang buana. Ya, dan beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi ya di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Ya, semoga bisa menginspirasi Anda semua untuk bisa berkarya apapun profesi Anda, ya terutama kalau Anda adalah dosen, maka buah pikiran ya ibaratnya sebuah pohon, maka pohon itu akan memberikan manfaat bila kemudian bukan hanya rindang tapi juga dia berbuah. Ya, ibaratnya kalau pengetahuan ya ketika kita belajar itu adalah sari makanan, kemudian air ya dan seterusnya, maka buku itu atau karya tulis itu adalah buah dari sebuah pohon pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.